Ayu, ini kita bicara tentang media sosial. Kayaknya hampir semua orang ya yang sudah bisa menggunakan gawai punya media sosial. Bahkan anak-anak udah ada nih yang orang tuanya juga membuatkan media sosial khususnya. Tapi kita mau khusus pada remaja. Sedekat apa sih menurut pandangan Mbak Ayu? Kondisinya saat ini media sosial dan remaja tuh kaitannya sedekat apa? Oke, sedekat hampir sama bagi sekarang gitu kan ya. Hampir sama antara dunia digital dengan dunia nyata. Bagian dari remaja ya media sosial itu adalah bagian dari daily life-nya mereka, pergaulannya di situ, interaksinya juga di situ gitu kan. Hampir semua hal dilakukan, aktivitas juga dari situ gitu kan. Sehingga kalau ditanya seberapa erat, bisa dibilang sangat erat sekali gitu ya. Apalagi di masa remaja, kebutuhan untuk saling terhubung dengan teman-temannya gitu kan, untuk berkonformitas atau mengikuti apa yang temannya lakukan, itu semua kan update-nya dari media sosial ya. Jadi mungkin bisa dibilang jarang sekali ada remaja yang tidak memiliki media sosial gitu ya. Tapi apa yang menjadi indikator anak kita sudah terlalu candu sama media sosial? Oke, kalau kita berbicaranya mengenai kecanduan gitu kan ya, itu sebetulnya memang ada terms and condition-nya tertentu gitu, di mana hal tersebut sangat mengganggu sekali ketika dia tidak mendapatkan akses terhadap itu. Jadi kalau nggak lihat sosial media sebentar aja tuh udah gelisah, dan kemudian mencari usaha yang sangat-sangat besar untuk bisa terhubung gitu. Sehingga ada perasaan gelisah, ada perasaan nggak nyaman ketika dia tidak tersambung dengan sosial media. Bahkan bukan hanya untuk pada saat nggak ada keperluan apa-apa ya, kecuali kalau misalnya memang ada bunyi notification, ada DM yang masuk, dibuka, itu kan memang berarti betul gitu. Tapi nggak ada apa-apa pun terus-terusan, dan itu dilakukan dengan sangat intens sampai mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Mungkin nggak sih kita saat anak membatasi kita pada akses media sosialnya, ini pasti kan ada yang ingin ditutupi atau ada ruang privasi yang mungkin anak nggak mau orang tuanya tahu. Sebenarnya bisa jadi bukan karena ada hal buruk yang ditutupi, dia ingin bebas berekspresi saja gitu. Saat ini terjadi, apakah orang tua bisa mengintimidasi atau justru membiarkan, atau kita yang jadi punya fake account nih? Oke. Orang tuanya punya fake account ya. Biasanya kondisi kalau misalnya anak tidak membiarkan orang tuanya untuk follow, itu biasanya karena memang kalau follow nanti akan gini komennya. Kan selalu ada kausalitas ya, sebab akibatnya seperti apa. Anak sudah menakar gitu, kondisinya seperti apa. Itu bisa dibicarakan ke anak. Mami mau follow dong, Mami janji deh nggak komen-komen yang aneh-aneh, Mami cuma mau lihat ini, lihat ini. Kalau relasinya enak, kemudian itu nyaman sih sebenarnya fine-fine aja. Nggak akan ada yang kemudian, biasanya kalau misalnya ada yang sampai diumpetin atau apa. Kalau menurut pengalaman biasanya kalau ditanya ke remaja, iya soalnya Mami suka komen yang aneh-aneh, suka JB-JB gitu kan, join bareng di komen-komen gitu kan. Nah itu sebenarnya yang itu juga buat kita orang tua untuk tahu sampai mana batasan kita pada saat kita memfollow sosial media anak, sejauh mana kita boleh kasih komen, sejauh mana kita boleh kasih komentar, sejauh mana kita bisa menegur. Kalaupun isinya kayaknya kurang sesuai deh, negurnya nggak di situ juga. Negurnya belakangan, caranya juga beda gitu kan, karena udah masuk areanya remaja. Bagaimana cara untuk membatasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, Kak? Oh, oke. Cara untuk menggunakan media sosial yang baik gitu kan ya. Gimana caranya supaya nggak kelewatan pakai media sosial? Satu, pahami dulu gitu bahwa sebetulnya ketika kita menggunakan media sosial gitu kan ya, itu pasti akan ada hal positif dan negatifnya di situ gitu. Berfokuslah pada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosial media. Apa hal-hal yang kira-kira bisa mengembangkan kemampuan diri kita, membuka jalan bertemu dengan orang-orang baru dengan komunitas yang baik gitu kan. Kemudian menggali hobi-hobi kita yang pada akhirnya mungkin bisa menambah skill kita. Nah, berfokuslah pada hal yang tersebut gitu. Ketika kita tahu bahwa kok pengaruhnya sudah mulai kurang tepat atau kurang pas begitu kan ya, itu mungkin bisa untuk dihindari atau dikurangi. Kemudian yang kedua, carilah aktivitas di luar aktivitas sosial media tersebut. Jadi kalau misalnya mungkin di sosial media, ia dapat inspirasi, ia dapat insight, tapi kemudian untuk aplikasinya harus di dunia nyata. Nah, itu harus tetap ada dilakukan gitu. Sehingga punya aktivitas lain di luar penggunaan sosial media yang kadangkala karena waktunya terlalu banyak, akhirnya browsingnya kemana-mana yang justru tidak membawa manfaat seperti itu. Jadi malah nggak sesuai atau nggak tepat guna lah. Iya, benar. Media sosialnya. Mbak Ayu, saat kita posting, itu kan semua orang bisa lihat gitu ya.
siap sih pas posting, tapi nggak siap di komen. Nah saat remaja kita di komen, terus akhirnya mungkin ada komentar yang tidak menyenangkan. Ini kan lama-lama kalau dia tidak siap juga mentalnya bisa memengaruhi psikologis dia juga gitu. Benar. Apa yang harus dilakukan saat kita melihat anak remaja kita nih sebenarnya sudah nggak nyaman dengan media sosialnya, tapi terus saja ada di sana? Oke. Beberapa kali saya ketemu case yang seperti ini, di mana ketemu dengan remaja yang feel left out dengan teman-temannya. Jadi merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya ketika dia membandingkan hidupnya dengan hidup temennya yang diposting di sosial media. Wow. Dan itu menyebabkan perasaan cemas, berkepanjangan, sampai pada akhirnya harus bertemu dengan psikolog untuk mengatasi perasaan tersebut. Saat itu yang disarankan mau tidak mau adalah satu, didistraksi dulu dari sosial media, yang artinya adalah istirahat sebentar atau jeda sebentar dari sosial media, paham dulu kebutuhannya, serta membangkitkan pemahaman dan kesadaran bahwa it's not fair to compare your true life with others' life in social media gitu. Jadi kan nggak apple to apple. Social media itu kan hanya capture gambar-gambar yang indah, tapi dia membandingkan dengan kehidupan dia secara keseluruhan. Kondisi seperti itu mau tidak mau gitu kan, sarannya salah satunya adalah detox dulu dari sosial media. Artinya stop dulu gitu kan, sampai mendapatkan insight bahwa sembari ditumbuhkan insight bahwa yang ditampilkan sosial media itu nggak sepenuhnya benar. Nah, kalaupun memang kita mau stop itu, kita mulai cari aktivitas-aktivitas di dunia nyata gitu kan ya, yang bisa kita lakukan untuk menggantikan sekedar isengnya di sosial media tersebut. Jadi secara waktu dibuat lebih disiplin, ada pengganti kegiatan, itu bisa dilakukan. Ini sebenarnya jadi refleksi kita juga sebagai orang tua ya Mbak Yu, karena ini gambarannya mungkin di remaja, tapi nggak sadar kita juga melakukan hal yang sama. Iya gitu, benar, karena kalau di riset saya pernah baca itu sekarang itu 4 menit sekali orang dewasa itu buka handphone untuk sekedar nggak ngapa-ngapain, ngecek aja. Itu dia, itu yang harus digarisbawahi. Jangan-jangan kita melakukan yang sama. Ini pasti hari ini jadi refleksi buat kita dan juga keluarga Indonesia di rumah untuk paling tidak memahami, benar nggak sih? Jangan-jangan kita juga sudah candu media sosial. Mbak Ayu, makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terus jaga kesehatan ya Mbak Ayu, biar bisa berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah.